Sebelumnya, kita telah mengenal label bahan kimia. Dalam praktikum kimia dasar, bahan kimia yang digunakan cenderung memiliki resiko yang tidak terlalu tinggi. Namun, kita seringkali mengabaikan aspek keselamatan kerja. Untuk itu, yuk kita simak demonstrasi berikut. Dalam praktikum kimia dasar, terdapat percobaan mengencerkan H2SO4 pekat. H2SO4 pekat ini merupakan contoh dari bahan kimia yang bersifat eksplosif atau mudah meledak. Prosedur pengenceran H2SO4 pekat berbeda dengan pengenceran yang lazim dilakukan. Untuk memulai percobaan, persiapkan alat pelindung diri seperti kacamata khusus, sarung tangan, dan masker. Kemudian, siapkan alat dan bahan, dan lakukan pengenceran di lemari asap. Saat melakukan percobaan di lemari asap, cukup tangan saja yang masuk ke dalam lemari asap. Jangan biarkan badan kita terlalu condong masuk ke dalam lemari asap. Bisa berbahaya loh. Karena bahan kimia di lemari asap memiliki konsentrasi tinggi dan memiliki aroma yang sangat menusuk bila terhirup. Kemudian, tuangkan pelarut atau aquades terlebih dahulu pada tabung reaksi. Kemudian, tambahkan sedikit demi sedikit H2SO4 pekat. Ini yang membedakan pengenceran H2SO4 pekat dengan pengenceran lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah larutan yang meluap secara tiba-tiba. Karena H2SO4 pekat ini bersifat eksoterm. Apabila yang dituangkan terlebih dahulu adalah H2SO4 pekat, setelah itu ditambahkan aquades, maka akan timbul kenaikan suhu secara drastis sehingga akan terjadi pendidihan secara tiba-tiba, seperti efek ledakan. Bila terjadi ledakan, jangan panik. Bila menggunakan alat pelindung diri dengan baik, maka akan sedikit kemungkinan risiko yang ditimbulkan. Apabila terdapat risiko yang serius, segera meminta pertolongan pertama kepada asisten laboratorium, laboran, dosen pengampu praktikum, atau meminta bantuan medis. Dalam praktikum kimia dasar, terdapat penggunaan bahan bakar spiritus. Bahan bakar spiritus ini berasal dari cairan spiritus itu sendiri dan juga bisa berasal dari metanol. Metanol adalah contoh dari bahan kimia yang bersifat flammable atau berpotensi mudah terbakar. Metanol merupakan cairan alkohol yang mudah menguap, tidak berwarna, memiliki bau yang khas, dan mudah terbakar. Saat menyalakan lampu spiritus, mirip dengan menyalakan lilin. Namun, jangan menempelkan api lampu spiritus yang satu dengan lampu spiritus yang lain ya, karena cairan dari percikan dapat menimbulkan kebakaran apabila terkena api. Cara mematikan api lampu spiritus adalah dengan menutupnya dengan tutup lampu spiritus. Kemudian, buka kembali agar panas dari sisa api mereda. Jangan meniup api lampu spiritus ya, karena berbahaya. Dan juga tidak akan padam hanya dengan menggunakan tiupan angin dari mulut. Oleh sebab itu, digunakanlah tutup lampu spiritus untuk mematikan api. Apabila terkena cairan metanol di kulit, segera basuh dengan air mengalir. Apabila terkena mata, segera bilas dengan eye wash. Jangan menyentuh mata dengan tangan. Biarkan dialiri oleh air yang berasal dari eye wash. Bila terjadi luka serius, segera meminta pertolongan medis. Dalam praktikum kimia dasar, sering kali menggunakan termometer. Termometer yang digunakan ada yang berisi air raksa dan ada yang berisi alkohol. Air raksa adalah contoh dari bahan kimia yang bersifat toksik atau beracun. Ketika melakukan percobaan menggunakan termometer, kita perlu berhati-hati, karena jika terkena cairan di dalam termometer seperti air raksa, tentu akan sangat berbahaya. Untuk mengantisipasinya, maka digunakanlah termometer alkohol sebagai media pengukur alternatif, karena alkohol tidak beracun dan lebih cepat menguap. Kesalahan dan kecelakaan biasanya terjadi saat memasang termometer pada sumbat karet.
Cara memasang termometer agar tidak menusuk tangan, yaitu peganglah termometer dengan jarak yang dekat dengan sumbat karet. Karena akan lebih mudah terdorong ke dalam sumbat karet. Namun, jika memegang termometer terlalu jauh, maka akan membuat dorongan yang sangat keras dan termometer sulit untuk masuk, yang kemudian sering memicu pecahnya termometer dan terkena larutan di dalamnya, seperti air raksa dan alkohol. Jika terkena pecahan kaca, maka segera meminta pertolongan pertama dan hindari kontak langsung dengan air raksa atau alkohol. Dalam praktikum kimia dasar, terdapat percobaan membaui gas. Salah satu gas yang dihasilkan adalah gas NH3 atau amonia. Gas amonia adalah contoh zat yang bersifat iritan atau menyebabkan iritasi. Gas yang ditimbulkan sangat mudah tercium. Saat melakukan uji membaui gas, banyak yang tidak memperhatikan cara membaui gas yang baik dan aman. Sebelum melakukan percobaan, gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan kacamata khusus. Gas NH3 adalah gas yang mempunyai bau. Cara membaui gas adalah dengan mengipas-ngipaskan tangan di atas mulut tabung reaksi, dan hidung berada pada jarak relatif jauh, dan mengarah ke daerah yang tidak dekat dengan wajah kita atau teman kita. Jika terhirup gas NH3 atau amonia, segera pergi ke ruang terbuka seperti jendela dan keluar laboratorium untuk mencari udara segar, sehingga dapat memulihkan pernafasan. Jika terjadi kecelakaan serius, segera meminta pertolongan medis.